Assalamualaikum Sobat Football United. Setelah Manchester United menjalani pertandingan terakhir menghadapi Aston Villa di Old Trafford, seperti juga pertandingan-pertandingan terakhir di Liga, pelatih atau manajer memberikan speech atau pidato. Dalam hal ini Ruben Amorim pun juga melakukannya. Nah, ada situasi ataupun juga ada hal yang dikatakan oleh Ruben Amorim yang menurut gue menarik ya, dan ingin gue bahas di video kali ini. Ruben Amorim mengatakan 6 bulan lalu, di 6 bulan yang lalu, di 3 pertandingan awal, dengan 2 kemenangan dan 1 seri, saya katakan kepada Anda, badai akan datang. Hari ini, dengan setelah musim yang buruk ya, saya ingin mengatakan kepada Anda, hari-hari baik akan datang. Ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Lalu mendapatkan applause dari stadion ya, Old Trafford. Lalu Ruben Amorim melanjutkan, jika kalau ada satu klub di dunia yang telah membuktikan di masa lalu yang mampu mengatasi segala situasi, segala bencana, ini adalah klub kita. Ini adalah Manchester United Football Club. Dan mendapatkan applause. Itu tadi yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Jadi Ruben Amorim ingin menegaskan ya, bahwa dia sudah melihat hal ini akan terjadi. Oleh karena itu dia mengatakan di 3 pertandingan awal, dengan tadi ya berapa hasil 3 pertandingan awal, 2 kemenangan, 1 seri, dia sudah melihat bahwa badai akan datang. Gue juga teringat di channel ini ketika itu gue bikin polling ya kan, gue mengatakan oke, kira-kira di mana nih posisi Manchester United akhir musim. Lebih dari 50% memilih Manchester United akan berada di papan atas, intinya itu. Tidak ada yang melihat, bahkan jumlahnya sangat sedikit sekali ya, dari total vote ataupun suara yang ikut di polling tersebut, sedikit sekali yang melihat bahwa Manchester United akan mengalami kesulitan di musim ini. Lebih banyak optimisme. Gua sedang ingin mencari ini ya, ini dia, dari 4.300 suara, bayangkan 4.300 suara, 59% mengatakan 4 besar ke UCL, 21% peringkat 5. Jadi secara total saja itu ada 80% yang mengatakan bahwa Manchester United akan finish di 5 besar. Yang mengatakan akan lebih jelek dari musim lalu itu 7%. Dan itu gue gak tahu apakah memang 7% itu memang ada analisa atau hanya komentar sinis saja terkait dengan situasi Manchester United. Karena ya tentu saja ada banyak penyebab ya kenapa kok dipilih memilih perkiraan Manchester United akan lebih jelek dari musim lalu. Apakah memang ada perkiraan ke sana atau seperti apa. Tapi yang jelas sebagian besar optimisme itu sangat tinggi sekali. Tapi 80% itu salah. Ruben Amorim sudah mengatakan badai akan datang. Dan memang betul, badai menghantam Manchester United. Sampai menurut gua ya, badai itu menghantam sampai hancur berkeping-keping Manchester United musim ini. Faktanya demikian. Bayangkan peringkat Liga. Setelah Manchester United menyelesaikan 38 pertandingan Liga, Manchester United ada di peringkat ke-15. Ini hanya 3 tingkat di atas zona degradasi. Bahkan
Perjalanan musim dihiasi juga tentang apakah Manchester United akan degradasi atau tidak. Jadi ada topik itu, pembicaraan itu sempat ya kan di periode bulan keberapa itu kan ada. Sedemikian parahnya. Tidak ada trofi musim ini. Selama 2 musim kemarin Manchester United berada di 3 final, 2 trofi. Masing-masing musim ada trofinya. Tidak dengan musim ini. Jadi hancur berantakan musim ini. Karena badai. Dan badai itu sudah terdeteksi oleh Ruben Amorim. Sekarang Ruben Amorim juga memperkirakan musim depan Manchester United akan memiliki hari-hari yang cerah. Hari-hari yang lebih baik dari musim ini. Dia juga menegaskan kalau jika ada klub di dunia yang mampu membalikkan keadaan terhantam bencana, situasi yang sangat buruk, itu adalah Manchester United. Itu gue sepakat. Salah satu hantaman terbesar menurut gue bagi klub di dunia, salah satunya adalah ya Manchester United dengan tragedi Munich. Itu menghantam klub sangat-sangat keras. Itu menghantam klub secara keseluruhan dengan keras sekali. Tapi Manchester United dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali ke papan atas. Bukan hanya di kompetisi domestik, tapi juga kompetisi Eropa. Jadi mereka bisa bangkit. Sejarah sudah membuktikan itu. Dan juga di periode-periode selanjutnya sempat juga dibuktikan seperti itu. Jadi memang secara kultur Manchester United ada histori atau sejarah seperti itu. Kulturnya ada. Nah sekarang pertanyaannya itu ada di kultur juga. Apakah kultur itu sudah kembali di Manchester United saat ini? Manchester United menurut gue carut marut ya 10 tahun belakangan ini pengelolaan klubnya. Sehingga apa yang ditunjukkan di atas lapangan ini seperti kayak apa yang terjadi sesungguhnya dengan klub ini. Menurut gue sudah sering beberapa kali gue katakan ini bukan sekedar soal masalah taktik, strategi. Itu terlalu usang menurut gue, itu terlalu sempit. Bukan juga soal masalah mendatangkan siapa, menjual siapa. Tapi ada hal mendasar, yaitu adalah kultur klub. Kultur klub besar, kultur klub pemenang. Dan turunannya ini adalah, salah satu turunan yang terdekat adalah orang-orang yang kompeten yang mengelola klub ini. Siapapun pemiliknya. Saat ini ya kita tahu dan gue pun juga komplain ya terkait dengan kepemilikan Manchester United. Tapi bagaimana orang-orang di bawahnya ini mengoperasionalkan Manchester United? Apakah ada arah yang berganti? Itu penting. Lalu siapa-siapa yang saat ini memegang kendali-kendali simpul-simpul penting di Manchester United? Yes, kita tahu muaranya masih ke Glazer, muaranya masih ke Ineos, terutama masih ke Glazer ya, dimana kita tahu apa itu Glazer. Tapi kan ada perubahan dari manajemen, direktur dan lain-lain. Ini seperti apa selanjutnya Manchester United? Menurut gue banyak berpengaruh dari hal tersebut. Nah, sekarang terkait dengan situasi Ruben Amorim tadi mengatakan hari-hari selanjutnya akan lebih cerah. Membawa optimisme. Tapi apakah ini hanya lip service atau seperti apa? Satu parameter yang terdekat menurut gue adalah rekrutmen. Ini salah satu faktor penting, salah satu faktor penyebab kenapa rusaknya Manchester United selama 10 tahun belakangan. Hanya sering sekali bersumber rekrutmen itu ke pemain bintang, nama terkenal, harga mahal, itu. Dan tidak berhasil di Manchester United menurut gue. Kalau hanya itu saja tidak berhasil. Mendatangkan pemain yang tidak yang direkomendasikan oleh pelatih tidak didatangkan. Ketika didatangkan telat, ketika didatangkan terlalu mahal, hal-hal yang tidak pas dari sisi rekrutmen. Dan ini yang gue tadi sebutkan, ini salah satu tolak ukur apakah musim depan bisa hari-hari kita bisa lebih baik sebagai fans Manchester United. Salah satunya dari rekrutmen. Bukan hanya siapa, sekali lagi ya, bukan hanya siapa, tapi juga berapa biaya transfernya, berapa lama kontraknya, berapa banyak gajinya, kapan didatangkannya. Itu juga hal yang menurut gue penting. Bukan hanya terkait dengan di mana posisi dia akan bermain. Kalau hanya mentok analisanya di posisi mana dia bermain 10 tahun yang lalu juga, selama 10 tahun juga Manchester United yang mendatangkan pemain dan dianggap akan bisa bagus di posisi tertentu. Kenyataannya banyak faktor non teknis menurut gue yang mengakibatkan akhirnya hal itu tidak bisa optimal. Apa karakter pemainnya? Ini juga penting. Ini salah satu indikator. Lalu juga
preseason Manchester United seperti apa. Perimbangan antara unsur komersial dengan unsur persiapan untuk musim depan. Ini juga penting menurut gue. 2 musim yang lalu ya Manchester United menyusun preseason nggak banget ya, dari jadwal perjalanan, jadwal pertandingan dan lain-lain. Terlalu komersial banget. Akibatnya pemain kelelahan ketika di awal musim. Gue ingin melihat saat ini seperti apa. Ini penting. 2 itu sih, persiapan preseason dan rekrutmen. Baru setelahnya mungkin kita bisa berbicara terkait dengan implementasi permainan di atas lapangan dan lain-lain. Situasi keuangan dari klub dan lain-lain. Itu juga penting ya menurut gue. Dan kalau itu bisa dilakukan, paling tidak 2 hal tadi yang gue sebutkan ya, persiapan untuk musim depan dan juga rekrutmen, baru mungkin kita bisa berkata, oke, musim depan Manchester United akan memiliki hari-hari yang lebih cerah. Ruben Amorim membawa optimisme, dan itu sampai ke gue, optimismenya. Gue merasakan hal tersebut. Ruben Amorim secara tegas mengatakan di depan para pemainnya, ini kabar yang gue dapatkan juga, bahwa dia akan tetap bersama dengan Manchester United. Dan ini dikatakan di depan para pemain, artinya dia ingin menegaskan ya, saya didukung oleh manajemen, saya tetap akan ada di sini. Kalian yang tidak suka dengan saya, kalian yang tidak suka dengan sistem permainan, kesulitan dan lain-lain, ya siap-siap selesai dari Manchester United. Tapi juga penting untuk diartikan apa itu hari-hari baik dimulai dari musim depan. Menurut gue inilah yang disebut dengan ekspektasi yang harus diatur. Yang gue harapkan ya Manchester United jauh lebih baik daripada musim ini. Tapi apakah langsung menjadi juara ini, juara itu, menantang gelar ini? Ya kita lihat aja di mana Manchester United di preseason, di mana Manchester United di recruitment, di mana Manchester United di awal musim. Tapi dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim sebelum gue akhiri video ini, memang menunjukkan semoga dia tepat ya, seperti tepatnya juga dia ketika mengatakan badai akan datang. Semoga kali ini dia juga tepat ketika mengatakan hari-hari baik akan datang juga selanjutnya. Selanjutnya bisa musim depan, bisa musim depannya lagi. Tapi yang jelas semoga dia betul-betul sudah melihat hal tersebut. Kurang lebih seperti itu, membahas terkait dengan komentar terakhir atau speech terakhir ya, dari Ruben Amorim untuk musim 2024-2025. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.